Hai guys, selamat datang di vlog Napak Tilas di Bumi Rafflesia by Kelompok 1. Ayo mengunjungi Bengkulu. Welcome to Bengkulu. Selamat datang di rumah kediaman Gubernur Raffles. Saat memasuki area ini, kita disuguhkan dengan pemandangan yang begitu asri dan terdapat banyak rusa-rusa jinak di sekelilingnya. Saat memasuki kawasan rumah kediaman Raffles, kita disuguhkan dengan pemandangan rumah bergaya Eropa. Di rumah ini banyak terdapat khas-khas Bengkulu. Saat ini, rumah kediaman Gubernur Thomas Stanford Raffles ini digunakan sebagai rumah dinas oleh Gubernur Bengkulu. Pada saat mengunjungi rumah ini, kami disuguhkan dengan tempat untuk pelaksanaan acara. Selain itu, di area kawasan ini juga terdapat rumah adat Bengkulu dan juga pakaian adat khas dari Bengkulu ini. Selanjutnya, kami melakukan perjalanan kedua menuju Benteng Marlborough, di mana benteng ini merupakan benteng pertahanan yang didirikan oleh Inggris setelah kalah melawan VOC di Banten. Fungsi dari benteng ini yaitu sebagai pertahanan militer Inggris dari ancaman Belanda. Selain itu, benteng ini juga digunakan untuk pusat perdagangan, pusat penyimpanan rempah-rempah, dan juga sebagai pusat penyaluran lalu lintas lada di Indonesia oleh EIC. Selain itu, benteng ini juga digunakan Inggris dan juga tokoh-tokoh terkemukanya dan juga pemerintahnya sebagai tempat tinggal mereka. Namun, pada saat pemerintahan Belanda, benteng ini hanya digunakan sebagai tempat untuk polisi Belanda tersebut bermukim. Namun, pada saat pemerintahan Jepang, benteng ini kembali beralih fungsi sebagai tempat untuk pertahanan militer Jepang. Pada saat Indonesia merdeka, benteng ini dijadikan sebagai tempat pertahanan Polri agar Indonesia tidak kembali terancam oleh penjajahan dari bangsa luar. Namun, pada saat sekarang ini, benteng ini masih berdiri kokoh dan juga dirawat oleh pemerintah setempat dan dijadikan sebagai tempat destinasi wisata. Selanjutnya, berkunjung ke makam Inggris. Di sini, kita bisa menemukan berbagai macam bentuk makam sesuai dengan gaya Eropa. Makam ini dicirikan dengan semakin besar makam tersebut, maka semakin besar pula pangkat yang orang tersebut dapatkan selama masih hidup di bumi. Destinasi selanjutnya yaitu rumah kediaman Bung Karno. Rumah ini merupakan tempat pengasingan Bung Karno oleh bangsa Belanda, di mana pada saat itu Bung Karno diasingkan ke daerah di timur. Namun pada saat itu pemerintah di pusat meminta agar Bung Karno dipindahkan dari pengasingan di timur tersebut karena pada saat itu Bung Karno lagi mengalami sakit. Lalu pemerintah menyetujui agar Bung Karno diasingkan ke daerah Bengkulu. Selama pengasingan di Bengkulu ini, Bung Karno melakukan beberapa cara agar rakyat Bengkulu ini mau untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Salah satu caranya agar simpati rakyat Bengkulu itu kembali kepada Bung Karno yaitu yang membangun sebuah masjid di daerah Bengkulu. Destinasi terakhir yaitu merupakan rumah kediaman Ibu Fatmawati, di mana ini merupakan tempat untuk penjahit bendera pusaka.
kediaman kedua orang tua.